Haleluya. Salam sehat, salam mujizat, salam pemuridan. Kali ini kita akan membahas tentang nama besar yang baru. Seperti dicatat dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 berkata, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Pasca kebangkitan Kristus, para murid dipersiapkan untuk menggunakan nama besar yang baru, untuk menuntaskan amanat agung secara efektif dalam kehidupan pelayanan. Demikianlah kisah-kisah para murid saat diperlengkapi dengan nama besar yang baru. Yang pertama adalah memperoleh hidup dalam namanya. Rasul Yohanes menyelipkan pesan penting dalam tulisannya setelah ia mengisahkan tentang pertemuan khusus antara Yesus dan Thomas akibat keraguan atas kebangkitan Yesus. Pesan penting itu menyatakan bahwa semua peristiwa kebangkitannya yang terjadi di depan mata para murid, baik yang tercatat maupun tidak, merupakan landasan pengakuan iman Kristen. Kita bisa lihat itu di dalam Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-31. Pengakuan iman itu berisi tentang keyakinan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan oleh iman memperoleh hidup dalam namanya. Secara khusus dicatat pada Yohanes pasal 20 ayat 31. Yang kedua, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khotbah Petrus di loteng Yerusalem menggugah hati banyak pendengar. Ini dicatat dalam Kisah pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-41. Hingga mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Petrus menjawab, bertobatlah dan masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Kisah pasal 2 ayat 38. Hasilnya ada sekitar 3.000 jiwa menerima meterai nama besarnya itu. Di kesempatan lain, Petrus dan Kornelius, yaitu Kornelius adalah seorang bukan Yahudi, non-Yahudi, dipertemukan Tuhan antara kedua orang tersebut. Petrus yang adalah orang Yahudi dan Kornelius adalah non-Yahudi. Ini dicatat dalam Kisah pasal yang ke-10. Pesan Tuhan sangat kuat untuk bertemu dengan Kornelius dan keluarganya, walaupun pertemuan itu kontradiktif menurut adat istiadat Yahudi. Di situasi yang lain, Kornelius mendapatkan pesan untuk mengundang Petrus di rumahnya untuk mendengarkan pesan Tuhan yang sangat urgen. Dalam penyampaian pesan Tuhan yang sangat kuat itu, Roh Kudus turun atas seluruh keluarga Kornelius. Lalu Petrus menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Hal ini dicatat dalam Kisah pasal 10 ayat 48. 12 murid Paulus di Efesus
diperlengkapi di ruang kuliah Tiranus untuk memenangkan semua penduduk Asia. Ini dicatat juga di dalam Kisah pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Ke-12 murid itu sebelumnya memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam Kisah pasal 19 ayat yang ke-5. Dan diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Namanya memiliki kuasa untuk mengubah hidup manusia. Yang ketiga, nama Yesus menguatkan dan menyembuhkan. Petrus memproklamirkan tentang nama besar yang baru itu kepada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Ini dicatat dalam Kisah pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian katanya, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret, berjalanlah. Kisah 3 ayat yang ke-6. Petrus menyentil tentang kuasa nama Yesus Kristus yang menyembuhkan seorang laki-laki yang lumpuh itu dalam khotbahnya di Serambi Salomo. Ini dicatat dalam Kisah pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-26. Ia berkata, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Kisah pasal 3 ayat yang ke-16. Peristiwa penyembuhan orang lumpuh yang sudah berusia lebih dari 40 tahun itu berlanjut di Mahkamah Agama Yahudi, di mana Petrus dan Yohanes diadili. Ini dicatat dalam Kisah pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Dalam sidang itu, Petrus dan Yohanes ditanya, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Maka Petrus dengan penuh Roh Kudus menjawab, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu dan seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Itu dicatat dalam Kisah pasal 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Nama Yesus sanggup mengubah situasi dan kondisi menjadi pulih. Yang keempat, mengajar dalam nama Yesus. Setelah mengalami perjumpaan secara khusus dengan Tuhan Yesus Kristus, Saulus mengubah haluan dari apa yang ia rencanakan sebelumnya di Damsyik. Itu dicatat dalam Kisah pasal yang ke-9. Awalnya ia merencanakan untuk meredam kekristenan di situ dengan jalan tindakan penganiayaan atas rekomendasi dari Mahkamah Agama Yahudi. Justru ia melakukan hal yang berbalik arah setelah seorang murid Tuhan yang bernama Ananias menumpangkan tangan dan berdoa untuk kesembuhan matanya yang dibutahkan. Setelah dibaptis, Saulus mengajar dengan berani di Damsyik dalam nama Yesus yang ia benci itu sebelumnya.
Ini dicatat dalam Kisah pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Saudara sekalian, Yesus adalah Logos atau ilmu yang menjadi manusia. Jadi logikanya adalah ia adalah sumber ilmu pengetahuan. Yang kelima, serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Wow, ini terlalu ekstrim untuk dibicarakan. Tapi ini adalah catatan kitab suci yang terambil dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-5. Itu disebut, ya, itu berbicara tentang dosa dalam jemaat yang ditaruh oleh Lembaga Alkitab Indonesia, memberikan judul dosa dalam jemaat. Dosa yang dicatat dalam pasal ini adalah dosa percabulan yang tidak lazim dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Kasus percabulan itu adalah hubungan gelap antara anak dan istri ayahnya. Dengan situasi yang teramat najis seperti ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Dicatat dalam 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-5. Saudara, terkadang gereja harus berani mengambil tindakan seperti ini berdasarkan namanya yang penuh otoritas. Yang keenam, disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus mengkritisi jemaat Korintus karena mencari keadilan atas perkara kecil yang bisa diselesaikan sebetulnya secara internal. Ini dicatat dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ia menegaskan bahwa justru orang berimanlah yang sanggup menyelesaikannya. Bahkan ia memberikan gambaran bahwa malaikat pun akan dihakimi oleh orang beriman. Akhirnya Paulus konsen pada dosa-dosa yang sangat serius agar jemaat tidak berperilaku sekeji itu karena mereka telah disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu dicatat khusus pada ayat yang ke-11. Yang ketujuh, mengucap syukur dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus memberikan petunjuk kepada jemaat Efesus agar mengalami kehidupan yang benar sebagai anak-anak terang, memancarkan cahaya Kristus kepada dunia. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Akhirnya ia pun menutup dengan kalimat kunci agar selalu mengucap syukur dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ini dicatat khusus dalam ayat yang ke-20. Kemudian yang ke-8, melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose. Dicatat dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-17. Dengan pesan, sebagai manusia baru, terus melangkah dari meninggalkan manusia lama hingga berkata dan berbuat dalam perkataan dan perbuatan dalam segala sesuatunya, ya, berkata dan berbuat dalam segala sesuatunya harus di dalam nama Tuhan Yesus. Ini dicatat dalam ayat yang ke-17. Yang ke-9, mengirim pesan dalam nama Tuhan Yesus.
Rasul Paulus memberi pesan kepada jemaat di Tesalonika dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayatnya terdapat dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-6. Jadi, walaupun kita di masa kini harus selalu berada pada situasi seperti ini, di mana pesan melalui jempol kita, ya, melalui jari-jari kita, di WA, di Facebook, di Instagram, kemudian di media yang lainnya, kita mengirim untuk mengemban amanat agung, mengirim pesan dalam nama Tuhan Yesus. Ini penting, merupakan gaya hidup kita sekalian. Kematian dan kebangkitan Kristus membawa kita pada nama besar yang baru. Efektifkan nama besarnya itu, yaitu nama besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah kita miliki dalam mengemban amanat agung. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, selalu di dalam lindungan dan kuasa-Nya. Tetap semangat untuk menuntaskan amanat agung.